Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat sekalian dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengajak sahabat sekalian untuk memberitahukan kepada para kaum muslimah, para istri, bahwa dalam kesempatan ini akan saya kedepankan, akan saya terangkan tentang 10 perilaku yang harus dihindari oleh para istri agar tidak menjadi golongan istri durhaka kepada suami. Yang pertama, menuntut keluarga yang ideal dan sempurna sebelum menikah. Seorang wanita membayangkan pernikahan yang begitu indah, kehidupan yang sangat romantis, sebagaimana ia baca dalam novel maupun ia saksikan dalam sinetron-sinetron. Ia memiliki gambaran yang sangat ideal dari sebuah pernikahan, kelelahan yang sangat, capek, masalah keuangan, dan segudang problematika di dalam sebuah keluarga luput dari gambarannya. Ia hanya membayangkan indah dan enak-enak dalam sebuah perkawinan. Akhirnya ketika ia harus menghadapi semua itu, ia tidak siap. Ia kurang bisa menerima keadaan. Hal ini terjadi berlarut-larut. Ia selalu saja menuntut suaminya agar keluarga yang mereka bina sesuai dengan gambaran ideal yang senantiasa ia impikan sejak muda. Seorang wanita yang hendak menikah, alangkah baiknya jika ia melihat lembaga perkawinan dengan pemahaman yang utuh, tidak sepotong-potong romantika keluarga beserta problematika yang ada di dalamnya. Yang kedua, nusuz. Apa itu nusuz? Nusuz itu bisa dikatakan tidak taat kepada suami. Nusuz adalah sikap membangkang, tidak patuh dan tidak taat kepada suami. Wanita yang melakukan nusuz adalah wanita yang melawan suami, melanggar perintahnya, tidak taat kepadanya, dan tidak ridho kepada kedudukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan untuknya. Nusuz ini memiliki beberapa bentuk. Di antaranya adalah menolak ajakan suami ketika mengajaknya ke tempat tidur dengan terang-terangan maupun secara samar. Kemudian mengkhianati suami, misalnya dengan menjalin hubungan gelap dengan pria lain. Kemudian memasukkan seseorang yang tidak disenangi suami ke dalam rumah. Lalu kemudian lalai dalam melayani suami. Kemudian mubazir dan menghambur-hamburkan uang pada yang bukan tempatnya. Kemudian menyakiti suami dengan tutur kata yang buruk, mencela, mengejeknya. Kemudian keluar rumah tanpa izin suami. Kemudian menyebarkan dan mencela rahasia-rahasia suami. Seorang istri solihah akan senantiasa menempatkan ketaatan kepada suami di atas segala-galanya. Tentu saja bukan ketaatan dalam kedurhakaan kepada Allah, karena tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan taat kapanpun, dalam situasi apapun, senang maupun susah, lapang maupun sempit, suka ataupun duka. Ketaatan istri seperti ini sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan cinta dan memelihara kesetiaan suami. Kemudian ketiga, tidak menyukai keluarga suami. Terkadang seseorang istri menginginkan agar seluruh perhatian dan kasih sayang suami hanya tercurah pada diri. Tak boleh sedikit pun waktu dan perhatian diberikan kepada selainnya, termasuk juga pada orang tua suami. Padahal di satu sisi suami harus berbakti dan memuliakan orang tuanya, terlebih ibunya.
Salah satu bentuknya adalah cemburu terhadap ibu mertuanya. Ia menganggap ibu mertua sebagai pesaing utama dalam mendapatkan cinta, perhatian, dan kasih sayang suami. Terkadang, sebagian istri berani menghina dan melecehkan orang tua suami. Bahkan, ia tak jarang berusaha merayu suami untuk berbuat durhaka kepada orang tuanya. Terkadang istri sengaja mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang tua dan keluarga suami, atau membesar-besarkan suatu masalah, bahkan tak segan untuk memfitnah keluarga suami. Ada juga seorang istri yang menuntut suaminya agar lebih menyukai keluarga istri. Ia berusaha menjauhkan suami dari keluarganya dengan berbagai cara. Ikatan pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan dalam sebuah lembaga pernikahan, namun juga pernikahan antar keluarga. Kedua orang tua suami adalah orang tua istri. Keluarga suami adalah keluarga istri. Demikian sebaliknya. Menjalin hubungan baik dengan keluarga suami merupakan salah satu keharmonisan keluarga. Suami akan merasa tenang dan bahagia jika istrinya mampu memposisikan dirinya dalam keluarga suami. Hal ini akan menambah cinta dan kasih sayang suami. Keempat, tidak menjaga penampilan. Terkadang seorang istri berhias, berdandan, dan mengenakan pakaian yang indah hanya ketika ia keluar rumah. Ketika hendak bepergian, menghadiri undangan, ke kantor, mengunjungi saudara maupun teman-temannya, pergi ke tempat perbelanjaan, atau ketika ada acara lainnya di luar rumah. Keadaan ini sungguh berbalik ketika ia di depan suaminya. Ia tidak peduli dengan tubuhnya yang kotor, cukup hanya mengenakan pakaian seadanya. Terkadang kotor, lusuh, dan berbau, rambutnya kusut masai. Ia juga hanya mencukupkan dengan aroma dapur yang menyengat. Jika keadaan ini terus menerus, wahai akhwat, dipelihara oleh istri, jangan heran jika suami tidak betah di rumah. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di luar ketimbang di rumah. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di luar ketimbang di rumah. Semestinya berhiasnya dia lebih ditujukan kepada suami. Janganlah keindahan yang telah dianugerahkan oleh Allah diberikan kepada orang lain, padahal suaminya di rumah lebih berhak untuk itu. Kelima, kurang berterima kasih. Tidak jarang seorang suami tidak mampu memenuhi keinginan sang istri. Apa yang diberikan suami jauh dari apa yang ia harapkan. Ia tidak puas dengan apa yang diberikan suami, meskipun suaminya sudah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan keinginan-keinginan istrinya. Istri kurang bahkan tidak memiliki rasa terima kasih pada suaminya. Ia tidak bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada lewat suaminya. Ia senantiasa merasa sempit dan kekurangan. Sifat qanaah dan ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya sangat jauh dari dirinya. Seorang istri yang salihah tentunya mampu memahami keterbatasan kemampuan suami. Ia tidak akan membebani suami dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan suami. Ia akan berterima kasih dan mensyukuri apa yang telah diberikan suami. Ia bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dengan bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Keenam, mengingkari kebaikan suami.
wanita merupakan mayoritas penduduk neraka. Demikian disampaikan Rasulullah SAW setelah sholat gerhana ketika terjadi gerhana matahari. Ajaib, ajaib, wanita sangat dimuliakan di mata Islam. Bahkan seorang ibu memperoleh hak untuk dihormati 3 kali lebih besar ketimbang ayah. Sosok yang dimuliakan, namun malah menjadi penghuni mayoritas neraka. Bagaimana ini terjadi? Karena kekufuran mereka. Jawab Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya mengapa hal itu bisa terjadi, apakah mereka mengingkari Allah? Bukan, mereka tidak mengingkari Allah, tapi mereka mengingkari suami dan kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat suaminya. Andaikan seorang suami berbuat kebaikan sepanjang masa, kemudian seorang istri melihat sesuatu yang tidak disenanginya dari seorang suami, maka si istri akan mengatakan bahwa ia tidak melihat kebaikan sedikit pun dari suaminya. Demikian penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mengingkari suami dan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan suami, inilah penyebab banyaknya kaum wanita berada di dalam neraka. Mari kita lihat diri setiap kita saling introspeksi apa dan bagaimana yang telah kita lakukan pada suami-suami kita. Wahai para akhwat, hendaklah engkau berkaca diri. Jika kalian, wahai para akhwat, terbebas dari yang demikian, alhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Berita gembira untukmu, wahai saudariku. Namun jika tidak, engkau sering mengingkari suami, mengingkari kebaikan-kebaikannya, maka berhati-hatilah dengan apa yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Bertobat, satu-satunya pilihan untuk terhindar dari pedihnya siksa neraka selama matahari belum terbit di barat atau napas telah ada di kerongkongan. Masih ada waktu untuk bertobat. Tapi mengapa mesti nanti? Mengapa mesti menunggu sakaratul maut? Janganlah engkau katakan besok dan besok, wahai saudariku. Kejarlah ajalmu. Bukankah engkau tidak tahu kapan engkau akan menemui Rabb-Mu? Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya di akhirat kelak. Bidadari yang menjadi pasangan suaminya berkata, jangan engkau menyakitinya, kelak kamu dimurkai Allah. Seorang suami bagimu hanyalah seorang tamu yang bisa segera berpisah dengan kamu menuju kami. Wahai saudariku, mari kita lihat apa yang telah kita lakukan selama ini. Hendaklah engkau melihat apa yang selama ini kau lakukan. Jangan pernah bosan dan henti untuk introspeksi diri. Jangan sampai apa yang engkau lakukan tanpa disadari membawa engkau kepada neraka yang kedahsyatannya tentu sudah engkau ketahui. Jika suatu saat muncul sesuatu yang tidak kita sukai dari suami, janganlah kita mengingkari dan melupakan semua kebaikan yang telah suami kita lakukan. Wahai para ikhwan, jika engkau menemukan suatu ketidaksenangan dari suamimu, jangan engkau melupakan semua kebaikan suami. Maka lihatlah kedudukanmu di sisinya. Sesungguhnya suamimu adalah surga dan nerakamu. Yang ketujuh, mengungkit-ungkit kebaikan. Setiap orang tentunya memiliki kebaikan. Yang ketujuh, mengungkit-ungkit kebaikan. Setiap orang tentunya memiliki kebaikan, tak terkecuali seorang istri. Yang jadi masalah adalah jika seorang istri menyebut kebaikan-kebaikannya di depan suami dalam rangka mengungkit-ungkit kebaikannya semata.
Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan bicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat. Dia tidak mensucikan mereka dan untuk mereka adab yang pedih. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengatakan sebanyak 3 kali. Lalu Abu Dzar bertanya, siapakah mereka yang rugi itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Yang ke-8, sibuk di luar rumah. Seorang istri terkadang memiliki banyak kesibukan di luar rumah. Kesibukan ini tidak ada salahnya, asalkan mendapat izin suami dan tidak sampai mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Jangan sampai aktivitas tersebut melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Jangan sampai amanah yang sudah dipikulnya terabaikan. Ketika suami pulang dari mencari nafkah, ia mendapati rumah belum beres, cucian masih numpuk, hidangan belum siap, anak-anak belum mandi, dan lain sebagainya. Jika ini terjadi terus-menerus, bisa jadi suami tidak betah di rumah. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di luar atau di kantor. Kemudian ke-9, cemburu buta. Cemburu merupakan tabiat wanita. Ia merupakan suatu ekspresi cinta dalam batas-batas tertentu. Dapat dikatakan wajar bila seorang istri merasa cemburu dan mendendam rasa curiga kepada suami yang jarang berada di rumah. Namun, jika rasa cemburu ini berlebihan, melampaui batas, tidak mendasar, dan hanya berasal dari praduga, maka rasa cemburu ini dapat berubah menjadi cemburu yang tercela. Cemburu yang disyariatkan adalah cemburunya istri terhadap suami karena kemaksiatan yang dilakukannya, misalnya berzina, mengurangi hak-haknya, menzoliminya, atau lebih mendahulukan istri lain ketimbang dirinya. Jika terdapat tanda-tanda yang membenarkan hal ini, maka ini adalah cemburu yang terpuji. Jika hanya dugaan belaka tanpa fakta dan bukti, maka ini adalah cemburu yang tercela. Jika kecurigaan istri berlebihan, tidak berdasar pada fakta dan bukti, cemburu buta, hal ini tentunya akan mengundang kesesalan dan kejengkelan suami. Ia tidak akan pernah merasa nyaman ketika ada di rumah. Bahkan tidak menutup kemungkinan kejengkelannya akan dilampiaskan dengan cara melakukan apa yang disangkakan istri kepada dirinya. Ke-10, kurang menjaga perasaan suami. Kepekaan suami maupun istri terhadap perasaan pasangannya sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik, kesalahpahaman, dan ketersinggungan. Seorang istri hendaknya senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapannya dan perbuatannya agar tidak menyakiti perasaan suami. Ia mampu menjaga lisannya dari kebiasaan mencaci, berkata keras, dan mengkritik dengan cara memojokkan. Istri selalu berusaha untuk menampakkan wajah yang ramah, menyenangkan, tidak bermuka masam, dan menyejukkan ketika dipandang suami. Demikian beberapa perbuatan yang harus dihindari oleh para istri yang sudah berjanji menerima suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di depan penghulu, untuk bisa menerima apa adanya keadaan suaminya. Semoga dengan yang saya sampaikan ini dapat kalian wahai para akhwat dapat menyadarinya betapa perbuatan-perbuatan yang saya jelaskan sangat rusak sekali. Dengan
menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, bisa berkumpul di surganya Allah bersama suami, menjadi suami istri sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya marah, ia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tak dapat tidur sebelum engkau ridho. Hadis riwayat An-Nasa'i. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.